oke, kerja di tambang itu hasilnya besar tadi. Setiap hari aja lembur gitu. Terus aku tuh pengen pengen tahu, kalau orang sekarang, kalau orang nanya ke kamu, aku pengen dong kerja di tambang gitu, katanya hasilnya besar nih misalkan, kamu tuh kira-kira lebih bagaimana, lebih merekomendasikan iya besar tapi konsekuensinya kamu harus kerja begini begini begini, atau iya besar tapi mending gak usah lah karena masih banyak kerjaan yang lain? Oh gitu. Kalau aku sih Oke, selamat siang, pagi atau malam. Kesempatan kali ini saya sengaja ngebajak channelnya Veteran Mandiri. Penasaran sebenarnya sama siapa sih orang di balik layar nih? siapa aja? Ternyata yang selama ini sering muncul dan videonya belakangan sempat viral, ini dia loh konten kreatornya. Halo. Kalian pasti sering lihat aku ya. Kita kebetulan memang kawan lama, Hmm. bekas satu SMA dulu ya. Iya, dulu kita satu SMK ya, satu SMK. SMK angkatan 2000, 2000 berapa ya? 11 2012 atau 2011 ya? 2011. 2010 2011 tadi. 10 tahun sudah kita lulus nih. Gimana? Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Kue dewe piye kabari? Iya, alhamdulillah masih ingin-ingin aja Nyet. Piye nyet pasca lulus, perjalanan hidupmu? Waduh, kayak perjalanan dari awal gitu, macam cerita dari awal gitu. Kok koyone aku krungu-krungu dengar kabar gue sempat kerja ning tambang. Tambang. Iya, dulu setelah lulus sekolah tuh aku masuk pendidikan tambang kan. Aku sempat kuliah sih, kuliah. Kuliah sekitar berapa semester? 1 atau 2 semester. Terus ada panggilan di tambang. Nah, itu aku langsung pendidikan di tambang terus masuk di pertambangan. Oh, langsung masuk ke pertama. Iya, ngikutin serangkaian tes kan. Jadi itu lumayan, prosesnya lumayan lama sih dan saingannya juga ketat. Di Semarang tuh banyak banget. Tapi nggak tahu pas di angkatanku cuman aku satu-satunya yang bisa masuk di itu pendidikan tambang itu. Itu di Semarang ya? Di Semarang pendidikannya. Emang khusus operator kan ada 2 jurusan kan, mekanik sama operator. Nah, itu di UT School, United Tractor School Semarang. Tuh di daerah Mangkang. Jadi itu biasa rekrutan juga kok di sekolah-sekolah. Biasa perusahaan datang ke sekolah buat rekrutan. Terus kalau enggak yang di mana kayak di kampus-kampus tuh sering banget ya rekrutan kayak gitu. Nah, ini buat temen-temen yang belum tahu, khususnya adik-adik yang masih di SMK sekarang, berarti itu perekrutannya masuk ke sekolah-sekolah. Iya, dulu gitu. jadi pihak UT-nya itu masuk ke sekolah terus ngadain tes di sekolahan itu. Ngadain tes di Iya. sekolah itu. Seringnya tuh sekolahan kita tuh sering. Sering. Hampir setahun SMK. sekali ya. Terus di SMK 4 tuh juga SMK cukup 4 sering. Semarang. Iya. Berapa kali proses itunya? Apa? Proses Tesnya? perekrutan. Kalau tesnya seperti normal kayak tes, dia ada 4 kali tes kalau nggak salah. Aku lupa, psikolog atau tes matematika perhitungan kayak gitu, terus wawancara, tes kesehatan, terus nunggu panggilan buat di apa? Di sekolahkan di United Tractor itu. Di sekolahkannya itu di Kalimantan atau di Di Semarang. Awalnya Semarang kan, terus nanti magangnya langsung ke Kalimantan. Kalimantan. 3 bulan Semarang kalau nggak salah. 3 bulan. Itu jadi dia tuh ada kayak dua sistem pendidikan, yang 1 tahun, yang 2 6 bulan. Aku kebetulan masuk yang kedua, yang 6 bulan pendidikan. Iya. 6 bulan pendidikan di Semarang, setelah itu langsung 3 bulan pendidikan Semarang, 3 bulannya langsung di tambang. 3 bulan di tambang. Iya. Awal Kalimantan mana? Aku dulu masih Kaltim namanya, sekarang udah Kaltara. Itu Malinau sekarang. Apa tuh berarti wilayahnya? Kabupaten ya? Apa? Kaltara berarti maksudnya apa? Kalimantan Utara. Iya, kabupaten berarti. Kok kabupaten? Wilayah? Provinsi. Provinsi. Provinsinya sekarang berubah jadi Kaltara. Awal kali dari Semarang. Awal tuh di situ. kali habis terbang dari Semarang langsung ke sana. Itu masih Kaltim, sejak kapan, tahun berapa baru-baru ini kan berubah jadi Kaltara kan. Jadi provinsinya nambah lagi di Kalimantan. Nyet, soal pendidikan. Pendidikan di tambang. Pendidikan di tambang itu pasca lulus, berarti kan masih ada jangka waktu 6 bulan ya? Iya, untuk iya. pendidikan. Pendidikan. 6 bulan, 3 bulan di Semarang,
Iya, itu pendidikan teori 3 bulan. 3 bulan lagi Buat magang langsung ke lapangan. Teori itu yang dimaksud pendidikan teori itu kayak apa pendidikan tambang? Oh, kalau aku sendiri karena jurusan operator ya, jadi 3 bulan itu kita berlatih semua alat yang ada di tambang. Ya nggak hampir semuanya ya, yang alat-alat yang sering dipakai aja kayak contohnya tuh ekskavator, bego tau kan sering lihat juga di sini, bulldozer itu yang buat dorong-dorong tanah. Sama dump truck itu truk-truk biasa yang belakangnya itu bisa naik gitu loh, roda 10 rata-rata. Terus sama kayak dia dump truck juga cuman dia gede banget, itu namanya HD heavy dump truck, itu yang bannya tuh bisa sampai 4 meter bannya loh. Nah jadi kita belajar masalah permesinannya dalam, terus kayak teori-teori pengoperasiannya ya, jadi cara maintenance juga maksudnya kita belajar sedikit. Kalau misalnya rusak ini tuh apanya sih yang perlu dicek kayak gitu. Sebagai operator atau supir pasti kan tahu kan, harus tahu alatnya sendiri. Nah itu dipelajarin. Sama yang pasti safety sih. Tahu sendiri pertambangan kan banyak juga insiden, aksiden kayak gitu kan, kecelakaan kerja. Nah itu kita harus belajar bener-bener memantapkan diri kita tuh harus safety bekerja dengan selamat. Terus kalau SIM kan ada tingkatannya tuh ya. Kalau operator gitu ada juga. Kalau operator kita SIM B2 itu. Iya. Itu termasuk dalam lingkarannya B2 itu. Iya, itu B2 udah mentok di kita kan. Paling mentok lagi B2 umum, itu semua alat berat atau semua kendaraan yang berplat apa aja dia bisa dibawa kalau umum. Kalau kita khusus yang hitam B2 aja. Kalau B2 ya, yang plat hitam atau pekerjaan di tambang. Itu juga salahnya pendidikan ya. Kenapa? SIM B2 itu kan harus yang lebih usia berapa ya? 21 tahun kalau salah. Jadi umur kita dituakan. Oh gitu. Iya. Iya, karena baru lulus aja. Usia kan baru 18 ya rata-rata ya. Itu sekitar 21 tahun. Jadi aku kalau salah dapat penurunan 2 tahun ya. Jadi yang usia 92 jadi 90. Di SIM B2 ditembak kayak gitu. Nah, itu kesalahan tuh. Jadi kayak benar-benar memaksaan buat bekerja gitu loh. Tenaga kerja ya. Iya. Artinya sebenarnya secara usia dia belum siap. Iya, belum siap kan. Karena waktu kita buat ambil SIM B2 kan juga ada persyaratan khusus kan. Awal SIM A dulu, nanti boleh kenaikan berapa bulan sekali, B1, terus jadi B2 itu kan ada persyaratannya. Padahal waktu itu kayaknya setauku SIM A aja, SIM A belum punya. SIM A belum ada. Iya, maksudnya kan jadi kita langsung lompat jauh banget kan. Jadi kita dituntut bener-bener udah harus bisa di urutan B2 itu. Jadi bawa alat mobil, bawa apa tuh udah harus bisa. Jangan kita kalau di kota kita bawa SIM B2 tunjukin polisi kayak keren banget kan. Gila B2 loh. 3 bulan teori. 3 bulan teori. Iya. Terus langsung buat SIM. Waktu magang belum. Waktu masuk ke perusahaan, udah dari ke perusahaan baru dibuatin SIM dari perusahaan. Kirain lulus teori langsung buat SIM enggak. Di sana kan masih statusnya training gitu kan. Jadi kita nggak diwajibin, bawa alat sendiri juga belum diwajibin. Cuman ikut sama driver langsungnya, operatornya sendiri. Jadi kita kayak bonceng aja buat observasi, merhatiin gimana sih cara kerjanya gitu. Paling kita dipinjamin alat cuman sebentar aja atau beberapa saat buat nyoba lah ya kayak gini. Nah, nanti lama-kelamaan kalau udah siap kerja baru dilepas masing-masing. Selain pendidikan teori, ada pendidikan apa lagi? Enggak sih, kayaknya khusus teori sama safety, pokoknya semua ditambah lah. Kayak kita perhitungan produksi ditambang, kita harus muatannya berapa biar efisien sistem kerjanya. Pokoknya semuanya tentang tambang sih. Semuanya tentang. Iya, nggak ada materi lain, nggak ada pembahasan lain. Kalau lulusan SMK, biasanya jurusan apa yang bisa masuk? Yang bisa dipilih ya. Kayak aku sendiri tuh kayaknya kita kan dulu TKJ itu. Padahal nggak tertulis ya. Cuman nggak tahu kayaknya random deh. SMA, SMK yang penting dia bisa ngikutin tes, keterima kayaknya bisa masuk ya. Wah, itu berarti. Jadi kayak aku jomplang banget. Tahu sendiri dari komputer tiba-tiba kita belajar tentang permesinan kan. Jadi kita kayak belajar alat ringan, kecuali kayak TKR, kendaraan ringan. Belajar ke kendaraan berat berarti cepet kan. Nah, ini yang bikin shock juga sih, temanku mungkin dari jurusan listrik hafal aja kan, sistem kerja kelistrikan gimana, yang jurusan kendaraan ringan sistem kerja mesin gimana. Kalau aku bener-bener awam kan? Tapi memang jarang kalau yang SMA jarang, maksudnya rata-rata SMK. Iya. Soalnya mungkin dia udah nemu basicnya ya. Cuman ya kayak aku yang bener-bener kaget, bener-bener beda banget sama yang aku pelajari di sekolah kan. Jadi kita nggak tahu basic sama sekali. Terus 3 bulan di Kalimantan itu, awal-awal 3 bulan di Kalimantan ada waktu lebih
sampai bener ada berapa bulan akhirnya bener-bener bisa pegang alat sendiri tuh? Kalau di Kalimantan tuh gara-gara kita tuh pendidikan udah direkrut sama perusahaan ya. Jadi pas kebetulan di situ juga perusahaan yang ditempatin. Jadi kita molor juga 5 bulan, itu di bulan kedua atau bulan ketiga kita udah dipercaya suruh bawa sendiri. Di bulan ke berapa? Bulan kedua. Bulan kedua. Iya, udah dipasrahin nih bawa sendiri, kamu udah langsung mulai kerja kayak gitu. Bulan kedua, bulan ketiga kalau salah. Jadi habis itu ya udah kita udah mulai kerja kayak orang biasa, dan itu udah selesai magang kan berarti 3 bulan itu. Nah, kita udah langsung direkrut di perusahaan itu. Jadi udah kayak kerja pada umumnya aja. Masih inget hari pertama pegang alat sendiri itu? Kalau sendiri ya agak linglung sih. Bayangin alatnya apa nih? Aku heavy dump truck itu yang bannya berapa ya, sekitar 2 meteran lebih lah. Jadi dia ada tingkatan paling gede, yang paling gede ada yang 4 meter bannya ya. Ban loh. Kita sendiri sama ban jauh banget ya. Itu aku yang kayaknya paling kecil deh yang ada di situ, heavy dump truck tuh. Oh, itu yang paling kecil? Ya paling kecil tuh bannya juga 2 meteran lebih. Nah itu pertama aku bawa alat itu. Ya itu cukup ngeri kan, bayangin kita kecil, badanku kecil nih, tiba-tiba bawa alat setinggi segitu, serem lihat kiri kanan udah tinggi semua. Cuman emang gara-gara di sana tambangnya bukan tambang besar ya, jadi jalannya agak sepi, maksudnya trafficnya nggak begitu ramai lalu lintas, jadi kita agak tenang aja. Emang itu tuh pas lah buat orang yang baru belajar. Kebetulan sekali atau emang diarahnya di situ, soalnya tambang-tambang kuliah tuh emang gede-gede banget, rame, yang bener-bener resiko tuh gede buat orang belajar itu. Tapi kebetulan di situ memang pas buat orang belajar gitu. Lokasi tambangnya kecil ya. Kepikiran pengen pulang nggak sih hari pertama? Aduh, kalau kepikiran sih enggak sih, soalnya kita emang bener-bener udah bertekad sih. Kita mau kerja, cari duit kan, dan aku juga pribadi yang suka sama tantangan. Aku suka yang adrenalin cuy, beneran. Jadi belajar alat kan di sana memang banyak alat kan. Nah, aku paling suka belajar masing-masing alat gitu loh. Berarti kira-kira waktu itu tuh waktu hari pertama dipasrahi untuk pegang alat tadi tuh akhirnya usahaku maksudnya udah bisa dipercaya bahwa tuh udah seneng banget gitu kan. Cuman lambat laun juga ngerasa capek kan. Yang kita nggak biasa kerja, tiba-tiba kerja 12 jam. Bayangin orang lulus sekolah nih tiba-tiba kerja 12 jam. Bayangkan kamu duduk 8 jam aja capek, apalagi 12 jam duduk loh. Sekarang ini bawa alat dengan kita fokus konsentrasi kan lebih melelahkan kan. Di awal-awal emang begitu berat, cuman ketutup senengnya sih. Maksudnya kita baru pertama kerja, baru itu kan lagi seneng-senengnya, namanya masa remaja kan. Ngawalin awal-awal tuh seneng, lama-kelamaan juga ngerasa capek sendiri kan. Mulai ngerasa capek itu tahun-tahun keberapa nih? Capek itu kalau nggak salah mungkin 2 tahun jalan deh. 2 tahun jalan? Iya. Berarti udah sempet balik? Udah sempet cuti, iya. Itu kalau cuti yang rasanya udah santai biasa aja, balik lagi udah refresh, bener-bener mulai dari nol gitu loh. Nggak jenuh di kerjaan kayak gitu. Cuma kalau udah 2 tahun tuh ngerasa kayak capek dengan kerjaannya gitu. Udah yang dulu seneng-seneng bangga bawa alat, ternyata capek banget, malas sih kerja, apalagi pas masuk malam tuh. Masuk malam tuh hari ketiga tuh biasanya udah ngerasa lelah banget, soalnya kayak jam tidur kurang atau susah tidur kan. Nggak semua orang gampang tidur kan. Aku pribadi dengan mes yang banyak orang itu susah, kadang tiba-tiba kebangun orang berisik, orang masuk buka pintu tuh kebangun. Nah kesalnya di situ aku dapat mes yang banyak orang, jadi susah tidur dan itu bikin fatigue, bikin capek di kerja. Nggak punya ruang privasi gitu ya? Iya. Kurang. Harusnya mes tuh kayak dibatasin 4 orang, rata-rata 4 orang, nggak tahu pas kebetulan mesnya penuh itu ada mes yang isinya sekitar berapa ya, 16 sampai 20 orang. Jadi kayak di barak kayak gitu ya. Nah itu kesalahannya di situ, mungkin aku jadi susah tidur. Yang lainnya normal-normal aja, tidur cuman mungkin isinya cuma 1 orang atau 2 orang. Ini sampai 18, bayangin satu kamar. Cuman kamarnya emang gede sih. Orang banyak kan bilang tuh kerja di tambang itu kan salah satu profesi yang ya bisa dibilang wah lah dari segi penghasilan juga kan dan kesejahteraan. Tapi apa sih maksudnya bener nggak sih hasil yang didapatkan di tambang memang di atas rata-rata dari yang lain? Ya kalau menurut riset nih ya, jadi ada beberapa kerjaan yang penghasilannya tertinggi di Indonesia dan tambang itu termasuk salah satunya. Iya. Entah dia di peringkat berapa, itu termasuk salah satunya. Dari kita perhitungan aja, orang normal 8 jam kan, aku dulu kerja 12 jam. Iya, jadi 4 jam itu udah lembur, itu tiap hari itu. Jadi pasti lembur kan. Nah itu yang bikin kelihatan gaji orang tambang tuh menonjol kan.
Gini nih, aku yang penasaran tuh gini. Oke, kerja di tambang itu hasilnya besar tadi. Setiap hari aja lembur gitu. Terus aku tuh pengen tahu. Kalau orang nanya ke kamu, aku pengen dong kerja di tambang gitu. Katanya hasilnya besar nih misalkan. Kamu tuh kira-kira lebih bagaimana? Lebih merekomendasikan iya besar tapi konsekuensinya kamu harus kerja begini atau iya besar tapi mending gak usah lah karena masih banyak kerjaan yang lain. Oh gitu. Kalau aku sih rekomendasinya ya mending diambil, cuman kamu harus terima konsekuensinya. Toh kerjaannya memang baik sih, maksudnya buat jenjang karir tuh banyak gitu loh dia buat dikerja tambang. Misal contoh kayak aku operator nih, dia bisa mereka jadi GL, bisa jadi kayak kepala kayak gitu. Maksudnya buat karir aja dia ada gitu kan. Cuman dia konsekuensinya kamu ngerasain, kamu yang biasa hidup di kota kayak sekarang banyak sinyal nih, nanti ditambang udah nggak ada sinyal, kamu nggak bisa namanya WhatsApp, YouTube udah nggak ada, ya kamu harus terima konsekuensi itu. Konsekuensi itu ya. Iya. Hasil yang besar tapi siap dengan loyalitas. Iya, dan kamu kan kalau di sana kerja kan nggak mungkin seminggu pulang ke rumah. Di sana tuh jatah kerja 3 bulan sekali. 3 bulan kerja baru bisa cuti 2 minggu. Nah itu konsekuensi juga buat orang yang pacaran, bener nggak? Iya. Atau yang udah nikah, punya anak, kan susah kan? Masa ketemu anak 3 bulan sekali. Dulu pengalaman waktu tahun-tahun pertama berapa bulan itu bisa dapat cuti? Itu dulu awal waktu kebetulan rombongannya banyak sampai 7 bulan mundur. 7 bulan Iya, baru dapat cuti. 7 bulan ditambah gitu.